Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Lisnia Romansyah, mahasiswi FISIP Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya R07 dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Dewi Anggraini, SIKOM MIKOM. Yang pertama, teori penetrasi sosial. Dikutip dari jurnal Tain Agustin Wulandari SIKOM berjudul Memahami Pengembangan Hubungan Antar Pribadi melalui Teori Penetrasi Sosial Universitas Komputer Indonesia. Teori ini membahas tentang proses komunikasi interpersonal, yaitu bagaimana tahapan berkomunikasi dengan orang lain hingga menuju ke komunikasi yang lebih intim. Contohnya, Lydia dan Melisa, siswi kelas menari di Sanggar Pelangi, yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Namun itu tidak menghalangi mereka untuk menjalin pertemanan hingga menjadi bersahabat. Yang kedua itu teori pertukaran sosial. Dikutip dari jurnal Lukman Saleh Waluyo dan Ilya Ferianti, berjudul Pertukaran Sosial dalam Online Dating Universitas Indonesia. Teori ini membahas tentang perilaku seseorang yang ditentukan oleh hasil interaksi sosial dengan orang lain seperti penghargaan atau hukuman yang akan ia peroleh. Contohnya, bencana alam tanah longsor menimpa desa Anggrek. Warga desa Kamboja membantu untuk mencari korban yang hilang. Hal ini dilakukan warga desa Kamboja karena kedua warga desa memiliki hubungan dan komunikasi yang baik, sehingga menimbulkan rasa empati dan rasa simpati. Yang ketiga, teori dialektika interpersonal. Dikutip dari jurnal Maudi Sabila Nadira dan Rino F. Bor, berjudul Ekstensi Dinamika Dialektika Interpersonal pada Relasi Antara Departemen Media dan Public Relation in ASGOC dengan media di 18 tahun Asian Games Invitation Tournament. Teori ini membahas tentang hidup sebagai interaksi kemajuan dan pergerakan yang konstan. Contoh, Meli adalah seorang siswi sekolah musik yang dipandang sebelah mata oleh keluarganya karena mereka beranggapan ingin menjadi apa setelah lulus nanti. Namun Meli tidak pantang menyerah, dia berusaha dengan gigih untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Keempat, teori interpersonal deception. Dikutip dari blog Zika Frahdi berjudul Teori Komunikasi Interpersonal Deception Theory. Teori ini membahas tentang cara memancing kebohongan komunikasi seseorang dengan informasi yang tidak benar sehingga terbongkar kebohongannya. Contohnya, Citra dan Robi saling menyukai, namun keduanya malu untuk saling mengakui karena baru saja mengenal. Suatu hari Robi meminjam novel ayat-ayat cinta milik Citra, padahal Robi baru saja membelinya. Keesokan hari, hal tak terduga. Citra menemui Robi di ruangan kerja dan melihat ada 2 novel ayat-ayat cinta di meja Robi. Yang kelima, teori pelanggaran harapan. Dikutip dari jurnal Rahmiana berjudul Komunikasi Interpersonal dalam Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Aceh. Teori ini membahas tentang penafsiran pesan yang diterima saat berkomunikasi, ditentukan oleh situasi, nilai ganjaran orang lain, dan bagaimana pesan tersebut memenuhi harapan seseorang atau tidak. Contohnya, Nana dan Lubis sepakat untuk bertemu di bioskop Pejaten Village pada pukul 4 sore. Sudah 35 menit, Lubis belum datang. Pukul 5 sore, Lubis akhirnya sampai dan memberitahu Nana alasan mengapa ia telat. Yang keenam, teori pengurangan ketidakpastian. Dikutip dari jurnal Alien Mai Diana berjudul Komunikasi Orang Tua untuk Mengurangi Ketidakpastian pada Anak Retardasi Mental Universitas Diponegoro. Teori ini menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian di antara orang asing yang terlibat pembicaraan satu sama lain untuk pertama kali. Contohnya itu mahasiswa baru di UNAS yang sedang mengikuti PLBA. Di ruang kelas dia ingin menyapa atau berkenalan dengan teman sebelahnya, namun muncul rasa ketidakpastian apakah orang tersebut nyaman atau tidak saat ia berkenalan. Akhirnya Rara memberanikan diri mengajak untuk berkenalan, dan itu akhirnya menghilangkan rasa ketidakpastiannya. Selanjutnya, situasi yang menghambat komunikasi antar pribadi dan budaya beserta solusinya.
Yang pertama, pembatasan emosional dikutip dari jurnal Yuda Priyan Putra berjudul Hambatan Komunikasi. Pembatasan emosional terjadi karena adanya perbedaan di setiap kebudayaan tentang bagaimana menampilkan emosi. Sebagian kebudayaan membolehkan menunjukkan emosi, namun ada juga kebudayaan yang mengajarkan untuk menyembunyikan emosi dan hanya menunjukkan sikap rasional sesuai dengan situasi yang berlaku. Solusinya tentu dalam berekspresi memiliki aturan yang terkait. Kita boleh menampilkan emosi dalam berkomunikasi asalkan tidak berlebihan dan tidak menghambat isi pesan dari proses komunikasi tersebut. Yang kedua, pengalaman. Dikutip dari jurnal Maulita berjudul Hambatan Komunikasi Antar Budaya di kalangan mahasiswa. Hambatan pengalaman terjadi karena setiap individu tidak memiliki pengalaman hidup yang sama, sehingga setiap individu mempunyai persepsi dan juga konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu. Solusinya harus saling menghargai persepsi masing-masing orang. Setelah itu mencari solusi atau jalan tengah agar kedua pihak tidak merasa dirugikan dan sama-sama saling dihargai dan dihormati. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang berbeda. Dikutip dari jurnal Cut Alma Nurfala berjudul Hambatan Komunikasi Antar Budaya. Bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, berkomunikasi harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh lawan bicara. Solusinya, di Indonesia bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Jadi, sebisa mungkin jika kita berkomunikasi dengan lawan bicara, baik itu yang satu daerah dengan kita atau berbeda daerah, tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.